jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini, 22 November 2020, kita kuduskan dengan pengakuan. Sumber pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur karena hari baru yang telah diberikan kepada kita. Dan kita saat ini boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, kita kidungkan pujian kemuliaan Allah dari Kidung Jemaat nomor 19, bait pertama, ketiga, dan kelima. Kau junjunganku, bahagiaku yang pekat. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Karena kasih Allah kepada kita, dosa-dosa kita telah diampuninya, dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat ini, kita akan menerima hukum kasih daripada Tuhan yang diberikan kepada kita untuk dapat kita kerjakan di dalam hidup kita. Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih pada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kedua hal ini sepertinya mudah. Namun di dalam hidup kita, terkadang kita belum bisa mengerjakan semuanya ini dengan sempurna. Oleh sebab itu, mari kita menyesali karena ketidakmampuan kita, karena keringkihan kita dalam kidung penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama dan kelima. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena
terima berita anugerah dan petunjuk baru daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita akan bersama menerima berita anugerah yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama dari Yehezkiel pasal 34 ayat 11-12. Allah sangat mengasihi kita, Ia tidak memandang hina pada setiap orang yang berseru kepadanya, yang datang kepadanya dalam penyesalan. Sebab itu, Allah memberikan anugerah pengampunannya demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah, Aku akan mencari domba-dombaku, dan Aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Kitab Perjanjian Baru dari Matius pasal 25 ayat 40. Di dalam Tuhan kita senantiasa mendapat tuntunan dan penyertaan serta kita diberikan petunjuk hidup baru supaya apa yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Petunjuk hidup baru dari Matius pasal 25 ayat 40 demikian firman-Nya. Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sanggupi berita anugerah dan petunjuk hidup baru ini dalam kidung kesanggupan. Mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 381 bait 1, 11, dan 12. Maha Kasih itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Akulah waris suka surgawi, akulah waris tempat kekal. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita menghadap Tuhan di dalam berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sumber kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menuntun hidup kami hingga saat ini. Dan Engkau memberikan kesempatan di hari ini ya Tuhan untuk kami menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-berkat yang boleh Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami tidak kekurangan sedikit apapun. Setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, pada saat ini, di hari Minggu ini ya Tuhan, kami mau sujud menghadap Engkau di dalam peribadatan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan hidup kami, menyucikan hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh beribadat hingga akhirnya dan mengerti tentang kehendak Allah di dalam kehidupan kami.
dan kami boleh melaksanakan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk GKJ Pengging ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, melimpahkan berkah kepada kami, sehingga kami dapat selalu bersyukur di dalam Tuhan, bahwa hidup kami Engkau pelihara. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kegiatan peribadatan kami ya Tuhan. Di saat ini yang tidak dapat berkumpul di gereja ini karena adanya pandemi virus corona ini ya Tuhan. Namun biarlah walaupun kami berjauhan, kami tetap bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, menyatukan hati untuk beribadah di dalam Kristus Yesus. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan, jagai kami di dalam setiap aktivitas kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Selalu berikan kekuatan kepada hidup kami dan berkati kami, berkati pekerjaan kami, apapun pekerjaan kami ya Tuhan, biarlah ini menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi orang-orang di sekitar kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan sertai anak-anak kami ya Tuhan, yang masih duduk di bangku sekolah ya Tuhan, baik yang ada di TK maupun sampai di jenjang perguruan tinggi ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan di dalam sekolahnya ya Tuhan, karena ini terganggu karena situasi pandemi ini ya Tuhan, sehingga belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepandaian kepada anak-anak kami. Begitu juga kami berdoa kepada anak-anak kami yang masih kecil ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pertumbuhan, kekuatan fisik, kekuatan dalam menjalani hidup hari-harinya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menjamah anak-anak kami. Dan kami juga berdoa untuk lansia, kasepuhan di sini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau berikan kekuatan bagi saudara-saudara kami, bapak ibu kami, kakek nenek kami yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kekuatan iman di dalam fisiknya yang lemah Tuhan, tetapi biarlah hatinya tetap tertuju kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa negara kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami, berkati setiap program-program yang diambil oleh pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan, sehingga apa yang diambilnya sesuai dengan kehendak Allah. Dan apapun itu ya Tuhan, biarlah untuk kemuliaan nama Allah dan untuk kesejahteraan umat. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari jajaran tinggi sampai jajaran di masyarakat di lingkungan kami, RT RW ya Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami. Tuhan, ampunilah segala dosa serta kesalahan kami ya Tuhan. Masih banyak pergumulan kami yang sebenarnya akan kami haturkan. Tapi karena keterbatasan kami ya Tuhan, kami tidak bisa menghaturkan semuanya. Namun kami percaya Tuhan telah mengerti apa yang menjadi isi hati kami di dalam setiap pergumulan hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita landasi persembahan kita dari Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam kita mengumpulkan persembahan kita diiringi dengan kidung jemaat nomor 432 bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Dan
Ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Keluarga yang berbahagia, suatu anugerah telah diberikan pada kita, dan kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan ini ke hadirat Tuhan. Marilah persembahan ini kita aturkan kepada Allah Bapa melalui doa. Bapa yang di surga yang maha mulia, dalam kehidupan keluarga kami, tiada henti-hentinya Engkau selalu menyertai, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan Engkau melimpahkan anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saat ini Tuhan, kami bersujud hadirat, mengaturkan persembahan mingguan yang telah kami kumpulkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati persembahan kami yang tiada seberapa ini. Kami percaya dengan berkat Tuhan, meskipun sedikit, akan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau memampukan kami untuk mempersembahkan yang lebih dari saat ini, sehingga kegunaannya lebih luas untuk pelayanan jemaat-Mu yang berada di GKJ Pengging ini. Kami mohon Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami, sehingga hidup kami berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan petunjuk agar apa yang kami lakukan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami akan menerima firman-Mu sebagai dasar dalam kehidupan kami, di dalam kami mengikut Engkau. Jangan sampai kami hanya mendengar, menerima, tetapi mampukanlah kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena dengan firman-Mu itu, kami akan memperoleh petunjuk hidup, dan yang memampukan kami dalam hidup damai sejahtera pemberian Tuhan. Firman-Mu ini akan disampaikan oleh saudara Nugroho. Kami mohon Tuhan, Engkau pakai saudara kami ini sebagai saluran berkat bagi jemaat-Mu yang berada di GKJ Pengging ini melalui firman-Mu. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus menyertai, sehingga yang disampaikan hanya menurut kehendak-Mu saja, sehingga firman-Mu benar-benar menguatkan iman kami. Dan kalau ada
dosa yang terselip. Di dalam kami memberikan persembahan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Doa kami yang singkat ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan sabda firman Tuhan yang terambil dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 45. Namun sebelum kita membaca perikop ini, mari kita datang kepada Tuhan, meminta bimbingan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami, masuk dalam hati kami, memberi pengertian yang benar kepada kami. Serta mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sertai kami ya Tuhan dalam kami merenungkan sabda firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca perikop kita pada pagi hari ini yang terambil dari Matius 25 ayat yang ke-31 sampai dengan 45. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua makhluk bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan dari Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada hari Minggu ini diberi tema iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan orang ketika sedang jatuh cinta. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Itulah ungkapan yang biasa dilakukan atau menjadi semboyan hidup bagi orang yang sedang jatuh cinta. Tentu ketika orang sedang jatuh cinta, berjuta rasanya. Hatinya selalu berdebar-debar ketika melihat orang yang sedang ia cintai itu. Bahkan di saat duduk berdekatan atau berpapasan saja, hatinya deg-degan, deg-deg ser rasanya. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Bahkan ketika berjalan dan melihat atau berjalan di depan rumahnya saja, hatinya sudah sungguh amat senang sekali. Itulah orang yang sedang jatuh cinta. Begitu juga dengan ketika orang yang kita cintai itu meminta tolong kepada kita. Tolong aku dong. Apa jawab kita? Tentu tanpa berpikir panjang, ya akan aku kerjakan. Itulah orang yang jatuh cinta, bahkan rela mengorbankan menjadi kepentingannya sekalipun. Rela mengeluarkan materi, tenaga, dan apapun. Karena jatuh cinta. Sungguh jatuh cinta berjuta rasanya. Itu ungkapan-ungkapan umum yang banyak diungkapkan oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini gereja sedang menghayati Minggu Kristus Raja. Gereja mengingat dan menghayati bahwa Kristus adalah Raja di surga dan juga Raja di bumi ini. Yesus adalah Raja kita. Pertanyaannya, sudahkah kita jatuh cinta dengan Yesus? Sudahkah kita jatuh cinta dengan Sang Raja itu? Sudahkah kita sungguh-sungguh jatuh cinta? Teks kita kali ini tidak dapat dipisahkan dengan perikop sebelumnya. 2 minggu yang lalu kita belajar mengenai 5 orang gadis yang bijaksana dan 5 orang gadis yang bodoh. Kemudian minggu lalu kita berbicara mengenai talenta. Saudara, 2 perikop ini menggambarkan bagaimana tanggung jawab manusia sebagai anak-anak Allah, sebagai pengikut Kristus, menantikan kedatangan Sang Raja itu. Gadis-gadis yang bijaksana selalu siap siaga
walaupun kondisinya seperti itu, sudah lama menunggu sang raja itu, sang tuan itu, tidak muncul-muncul datang. Tetapi gadis 5 gadis itu tetap siaga. Itu yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita, menantikan sang raja. Dan kemudian minggu yang lalu mengenai talenta. Kita anak-anak Allah diberikannya talenta. Bagaimana kita harus bertanggung jawab menjalankan hidup kita, menunggu sang raja itu datang. Kemudian di perikop kita hari ini, kita berbicara mengenai ketika sang raja itu datang. Bagaimana evaluasi kita sebagai orang-orang percaya ketika sang raja itu datang. Perikop ini tidak dapat dipisahkan dengan perikop sebelumnya. Di saat kita sebagai anak-anak Allah menanti kedatangan sang raja. Dan di sini menggambarkan bagaimana kita dalam mempertanggungjawabkan hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius menggambarkan bagaimana kelak ketika Kristus akan datang kembali sebagai raja untuk menjadi hakim yang adil bagi semua orang tanpa kecuali. Di ayat 31 menggambarkan bahwa anak manusia datang dalam kemuliaan, kemegahan, dan kekuasaan. Berbeda saat Yesus datang yang pertama kali untuk menebus dosa-dosa kita. Ia datang dalam kesederhanaan. Namun kelak, Yesus datang dalam kemegahannya, dalam kemuliaannya. Dan di ayat 32 dikatakan, ia berkuasa atas dunia ini. Ia berkuasa atas bangsa-bangsa ini. Ia akan mengumpulkan segala bangsa. Dan raja ini akan memisahkan orang demi orang. Di dalam perikop ini digambarkan akan memisahkan kambing dan domba. Domba akan diletakkan di sebelah kanannya, itu berarti domba itu akan beroleh hidup yang kekal. Sementara kambing berada di sebelah kirinya. Itu menggambarkan kematian yang kekal atau siksaan yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentang kambing dan domba ini adalah sebuah gambaran, bukan masalah binatangnya, tetapi ini adalah suatu gambaran bagaimana Kristus akan memisahkan kambing dan domba. Pengikut Kristus yang sungguh-sungguh akan digambarkan sebagai seorang domba, seekor domba, dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sementara sebaliknya, yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak menerima Kristus, benar-benar menerima Tuhan kita Yesus Kristus, akan seperti kambing di sebelah kirinya, yaitu dalam penghakiman yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita boleh merenungkan saat ini, jika kita ditanya, kita ada di posisi mana? Kita sebagai kambing atau kita sebagai domba? Kalau kita memilih, kita boleh memilih menjadi domba. Namun apakah benar-benar hidup kita mencerminkan hal itu? Kelak ketika Kristus datang, apakah benar-benar Kristus mengenal kita sebagai seekor domba? Jangan-jangan Kristus mengenal kita sebagai seekor kambing. Bagaimana dengan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mengapa Yesus menggambarkan gambaran domba dan kambing? Hal ini adalah latar belakangnya. Pada waktu zaman dulu atau zaman itu, para peternak akan menggembalakan kambing dan domba secara bersama-sama. Mereka akan menggembalakan di padang rumput yang hijau. Dan ketika sore hari telah tiba, para gembala itu akan memisahkan kambing dan dombanya. Kambing akan dimasukkan ke dalam kandang. Karena apa? Kambing tidak tahan dengan suhu yang dingin di malam hari. Karena kambing memiliki bulu yang tipis. Sementara domba akan tahan di
kondisi suhu malam yang dingin. Karena domba memiliki bulu yang tebal. Selain itu, penggambaran lain antara kambing dan domba ada perbedaan lain. Kambing sukanya individualisme dan ia tertarik dengan sesuatu hal yang baru. Bahkan di saat orang lain memanggilnya, mendengar suara orang yang memanggil itu, kambing akan mencari suara itu. Kambing akan berlari mendekati suara itu. Dan bisa jadi kambing mudah tersesat. Berbeda dengan domba. Domba akan mengenali gembala-gembalanya. Siapa yang memanggilnya? Jika domba dipanggil oleh orang lain, tentu domba tidak akan merespon. Sementara domba jika dipanggil oleh gembalanya, maka domba itu akan merespon bersama-sama. Dan hidupnya domba itu komunal. Dia hidup bersama-sama, tidak mudah tercerai-berai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti gembala yang memisahkan kambing dan domba, kelak ketika sang raja itu datang, ia akan memisahkan kita. Ia akan memilah dan memilih kita. Ia adalah raja yang adil. Barang siapa yang sungguh-sungguh setia kepadanya, ia masuk dalam kerajaan Allah. Sementara yang tidak sungguh-sungguh dimasukkan di kerajaan maut. Saudara, siapakah pengikutnya yang sungguh-sungguh itu? Pengikutnya yang sungguh-sungguh adalah orang yang memiliki kepekaan hati terhadap orang di sekitarnya. Memiliki kepekaan hati kepada situasi di sekitarnya. Seperti halnya tertulis di dalam ayat 35 sampai dengan 36. Menyebutkan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan ini ditegaskan lagi di ayat yang ke-40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itulah tanda orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Orang yang dipilihnya adalah mereka yang peka terhadap situasi di sekitar, yang sangat-sangat membutuhkan, yang terhina, tersisih dari kehidupan masyarakat. Haus dan lapar, tentu sesuatu yang kekurangan. Mereka tidak bisa makan, mereka tidak bisa minum. Apa yang harus kita lakukan? Kita berbagi kepada mereka. Kita memberi dia makan, memberi mereka minum. Itu sebenarnya hal yang mudah dan dapat kita lakukan. Namun apakah kita bisa melakukannya itu? Sudahkah kita peka kepada orang-orang yang haus dan lapar? Saudara, haus dan lapar tidak hanya kita artikan mengenai kehidupan jasmani saja. Haus dan lapar bisa kita maknai tentang hal yang lain yang jauh lebih dalam lagi. Coba kita lihat orang di sekitar kita. Banyak orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Banyak orang yang haus dan lapar jamahan firman Tuhan. Sudahkah kita sebagai orang percaya yang selalu bergumul berdoa kepada Tuhan,
menjamah mereka, berbagi kepada mereka, menjamah orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan itu. Sudahkah kita lakukan itu? Haus dan lapar bisa kita maknai, haus dan lapar akan kasih. Banyak orang yang merasa tidak ada orang yang mengasihinya. Merasa hidupnya sendiri, hidup dalam kesendirian, dan bahkan dikucilkan oleh orang-orang lain, bahkan keluarganya mengucilkannya. Sehingga apa? Frustasi yang ada, pelampiasan yang ada. Bagaimana sikap kita untuk menolong mereka yang haus akan dan lapar akan kasih itu? Apakah kita malah menghakimi mereka, menyingkirkan mereka, atau membawa mereka, memberi mereka kasih? Kasih yang tulus, merangkul mereka, menjadi sahabat bagi mereka. Sudahkah kita lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Masih banyak orang yang haus dan lapar akan kasih di lingkungan kita. Kemudian memberi tumpangan kepada orang asing. Zaman sekarang tentu kita patut was-was juga jika ada orang asing masuk ke dalam kehidupan kita, masuk ke dalam rumah kita. Karena apa? Bisa jadi ada udang di balik batu. Kita menolong, malah kita mendapatkan musibah. Namun, jangan menjadi itu patokan yang utama. Di dalam hidup kita, kita harus waspada. Melihat orang yang asing itu, jika ia membutuhkan bantuan, patut kita tolong. Dengan kewaspadaan dan juga dengan ketulusan. Namun jauh daripada itu, orang asing digambarkan merupakan orang yang tidak kita kenal. Di sini, berbagi kasih, menolong orang, jangan sampai kita menggolong-golongkan, memilih-milih. Tetapi semua orang yang benar-benar membutuhkan, patut kita tolong, patut kita kasihani, patut kita rangkul di dalam setiap kehidupan kita. Kemudian menolong orang yang telanjang. Zaman sekarang mana ada di sekitar kita orang yang kekurangan pakaian. Semuanya sudah mengenakan pakaian lengkap. Namun telanjang di sini dapat kita maknai banyak orang yang ditelanjangi oleh dosa. Banyak orang yang ditelanjangi oleh kejatuhan mereka atau perbuatan-perbuatan mereka. Mereka jatuh dalam pencobaan. Banyak orang menelanjangi orang lain yang salah, semakin ditindas, semakin dihakimi, dan akhirnya terpuruk. Jika ada seperti itu, sudahkah kita peduli menjadi sahabat mereka? Merangkul mereka yang terjatuh karena dosa, membawa mereka kembali kepada Allah, menyadarkan, membimbing, mendampingi, mengajak kembali hidup di dalam kekristenan yang benar. Sudahkah kita peka? Apa malah kita ikut-ikutan menghakimi orang-orang yang seperti itu, yang telah jatuh dalam dosa? Mari saudara-saudara, kita menjadi sahabat, kita menjadi penolong orang yang telanjang karena dosa, karena kejatuhan sikapnya. Sehingga mereka kembali kepada Tuhan. Karena apa? Hakikatnya kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka kita juga harus memiliki belas kasih kepada orang-orang yang terjatuh. Melawat orang yang sakit. Itu jangan sampai menjadi hanya sebatas budaya saja. Wah, tidak enak kalau tidak menjenguk orang sakit. Tapi ada makna terdalam di saat kita melawat orang yang sakit. Yaitu apa? Memberi dukungan, memberi semangat kepada mereka yang sakit. Supaya ada kekuatan baru, ada semangat baru untuk pulih. Dan itu pun ada risikonya buat kita. Jika sakitnya itu sakit menular, tentu resikonya kita bisa terkena penyakit.
Makanya jangan hanya sekedar budaya saja kita menjenguk orang sakit, tetapi mempunyai niat yang terdalam untuk memberi penguatan kepada mereka. Kemudian masih ada hal yang lebih dalam lagi. Banyak orang sakit hati karena terluka. Banyak orang yang mengalami kesakitan hati karena terluka oleh sesama. Apa yang harus kita lakukan? Apakah malah kita mengucilkan mereka? Tentu seperti halnya kita menjenguk orang yang sakit secara fisik. Kita akan memberikan penguatan kepada mereka, orang-orang yang terluka hatinya. Kita merangkul mereka, mengajak bangkit kembali. Yang terpenting, menyembuhkan luka batin itu. Jangan malah kita menjadi menambah-nambahi dengan sesuatu yang makin keruh saja. Tetapi mari kita memberi semangat kepada mereka yang luka batin, luka hatinya untuk kita sembuhkan. Kita ajak untuk kehidupan dekat dengan Tuhan kembali. Kemudian menjenguk orang di dalam penjara. Di sini dikatakan di ayat tadi, menjengukku dalam penjara. Yesus tidak pernah salah, kehidupannya benar, tetapi dia mengatakan menjengukku dalam penjara. Ini adalah ungkapan ketidakadilan di dalam kehidupan masyarakat di tengah-tengah kita. Banyak ketidakadilan terjadi. Sudahkah kita menyerukan keadilan? Sudahkah kita menjadi saksi yang benar-benar benar? Mari saudara, kita wujudkan kasih itu kepada sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pemisah antara kambing dan domba itu terletak pada perbuatannya. Apa yang ia kerjakan. Namun, apakah keselamatan itu tergantung dari apa yang kita kerjakan atau perbuatan baik kita? Kita cermati di dalam Injil Matius perikop tadi. Di situ dijelaskan, kapan kami melakukan semuanya itu? Kami tidak ingat. Kapan kami mengunjungi engkau di dalam penjara? Kami juga tidak ingat kapan kami memberimu pakaian. Seperti halnya tertulis di dalam ayat 37 sampai dengan 39. Mereka tidak ingat apa yang mereka kerjakan. Perbuatan-perbuatan baik itu tidak mereka ingatnya bagi orang-orang yang berada di sebelah kanannya. Mengapa itu terjadi? Karena perbuatan baik itu tentu harus mengalir ketika kita sebagai anak-anak Allah telah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Tentu otomatis perbuatan baik itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Bukan masalah perbuatan baik, tetapi di saat kita telah menjadi anak-anak Allah yang setia, yang sejati, tentu perbuatan baik itu mengalir di dalam diri kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita peduli terhadap sesama? Peduli karena cinta adalah sesuatu yang mudah. Tetapi peduli karena tidak ada hubungan apapun, atau peduli tidak mengharapkan apapun, bahkan peduli kepada orang yang menyakiti kita, itu adalah sesuatu yang sulit. Namun ini adalah perintah Tuhan bagaimana kita sebagai orang Kristen. Sudahkah kita peduli sesama sebagai wujud iman kita kepada Kristus? Mari pada saat ini kita renungkan kembali, kita koreksi diri di dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap hidup kita. Dan mari kita terus belajar dan belajar untuk peduli terhadap sesama sebagai wujud iman kepada Kristus. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Saudaraku, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini dalam saat teduh dan dilanjutkan dalam doa. Mari saat teduh.
Mari kita berdoa seperti halnya Yesus telah mengajarkan kami tentang doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita kidungkan kidung pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 278 bait 1 dan 3. Bila sangkakala lama gegapkan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama umat Kristiani sedunia untuk bersama-sama mengikrarkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan mengimani bahwa Allah adalah sumber kekuatan hidup kita. Marilah kita hidup dalam kasih-Nya dan jadi saksinya yang setia. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Saudaraku, mari kita tutup ibadah kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku di